Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Saat ini kita akan membahas mengenai filsafat agama. Jadi ada pembahasan mengenai filsafat agama, berusaha untuk merasionalisasi, memahami secara akal sehat mengenai alasan-alasan beragama, memahami secara rasional doktrin-doktrin di dalam agama sebatas pengetahuan akal atau kemampuan akal manusia. Karena kita harus memahami bahwa tidak semua bisa dirasionalisasi dengan akal manusia. Tuhan, ini persoalan yang sangat metafisik, bahkan melampaui pemahaman manusia. Tetapi Tuhan ini sangat berbaik hati kepada kita gitu ya, dia hadir di dalam kehidupan kita. Kita menyadarinya atau tidak menyadarinya. Sehingga pembahasan mengenai filsafat agama yang awal adalah mengenai ketuhanan. Apakah Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada? Kalau Tuhan itu ada, maka ini disebut dengan teisme. Lalu kita mempercayai adanya Tuhan, kita disebut dengan ateisme. Jadi kita mempercayai Tuhan atau tidak itu sudah ada definisinya atau sudah ada termnya. Kenapa kita tidak mempercayai Tuhan? Apakah segala sesuatu pembuktian material kita ini tidak bisa membuktikannya? Kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan saat susah, sehingga buat apa kita bertuhan misalnya, sedangkan kehadirannya tidak terasa. Mungkin seperti itu yang menyebabkan argumentasi para ateisme lebih ingin memilih tidak bertuhan. Ada kaum agnostisme yang mengatakan bahwa ya Tuhan itu ada, tapi dia terlalu suci, terlalu jauh untuk kita gapai, sehingga setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan memberikan kehendak kepada kita untuk melakukan apapun, karena ada konsekuensi surga dan neraka yang akan kita tempuh nanti. Lalu apakah semuanya Tuhan biarkan tindakan manusia gitu? Ya, kalau kita berpegang kepada teori kehendak, ya semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak manusia tanpa ada intervensi Tuhan misalnya. Tapi Tuhan selalu hadir di setiap lini manusia, di setiap lini makhluknya, karena dia ada di setiap entitas kehidupan kita. Bahkan dia dekat dengan urat leher kita kalau kita memahami di dalam Quran ya. Jadi filsafat mengenai ketuhanan ini menjadi bagian yang harus kita refleksikan setiap hari mungkin ya, saat bangun tidur, sesudah tidur, saat kita mengalami kesusahan, khususnya saat kita mengalami kesusahan, Tuhan akan kita pikirkan apakah Tuhan tidak bisa membantu kita. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa kadal fakru ayakuna kufro, itu yang namanya kefakiran itu akan menyebabkan kecenderungan kepada kekafiran ya, karena itulah yang disebut dengan kita saat susah itu membutuhkan sandaran gitu kan. Nah, disinilah Tuhan akan dipertanyakan, misalnya di dalam kehidupan kita yang susah itu, di mana posisi Tuhan, atau dalam suatu bencana ya. Nah, jadi filsafat agama ini menjelaskan mengenai tentang bagaimana kita menganalisa tentang pemikiran mengenai agama, baik itu yang bersifat transendental ataupun yang bersifat
imanensia, tentang pemahaman mengenai tentang manusia memikirkan tentang keberadaan Tuhan. Selain juga agama juga, filsafat agama juga menyelidiki mengenai eksistensi riwayat pemahaman manusia mengenai penyembahan terhadap sesuatu gitu. Misal kita menyembah alam, menyembah gunung, memuja sungai, memuja pohon, memuja langit. Nah, akan dicari itu alasannya, dan basis dari filsafat agama itu seharusnya adalah pemikiran rasional dan tentu saja harus pengalaman spiritual. Inilah fondasi dari pemahaman mengenai filsafat agama. Ya, bagaimana misalnya Mircea Eliade ketika dia menulis tentang buku Sakral and Profan, dia tidak hanya menganalisis tentang konsep-konsep mengenai kesakralan yang ada di setiap bangsa, tapi dia menjalani, dia menghayati, dia melihat masyarakat. Ketika masyarakat itu mengimplementasikan apa yang disebut dengan sakral itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada pemahaman atau cara pandang mengenai homogenitas dan heterogenitas tentang alam, jadi tentang ruang ya. Setiap orang mungkin melihat suatu ruang atau keadaan itu sama saja, tapi bagi orang yang memahami tentang kesakralan, mereka akan melihat bahwa suatu tempat itu berbeda dari tempat yang lain, suatu keadaan itu berbeda dari keadaan yang lain, waktu itu berbeda dari waktu yang lain. Nah, disinilah bahwa butuh suatu pengalaman pengalaman spiritual experience ya, karena pengetahuan itu harus menjadi sesuatu yang bersifat internalisasi, harus dipraktekkan, harus ada konfirmasi ya. Tidak semua juga pengetahuan itu kita bisa menjalaninya, tetapi suatu upaya untuk memahami lebih dalam itulah cara untuk mendekatkan kepada suatu pemahaman sebelum kita mengalami itu. Misalnya dalam pemahaman mengenai tingkat spiritualitas kita, kebersatuan dengan realitas yang paling tinggi gitu ya, kita merasa bersatu dengan alam semesta ini, kita menemukan sosok-sosok orang suci yang memberikan pengetahuan kepada kita gitu. Aktifnya alam barzah gitu ya, kita diajari secara barjahi mengenai suatu pemahaman transendental mengenai tentang makna hidup, mengenai dunia malaikat, mengenai dunia asma Tuhan. Itu sebagai suatu pengalaman spiritual. Nah, pada di sini sebenarnya karena filsafat agama sebagai suatu ilmu, maka di sini ada metode dan metodologi, dan yang paling mendasar itu adalah mengenai rasionalitas dan pengalaman spiritual. Kedua hal inilah yang sangat penting untuk memahami tentang filsafat agama. Terima kasih.